Selamat datang di eksperimen otomotif. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan modul auto up power window buatan sendiri ya, dan juga untuk proses kalibrasinya. Mohon tidak di skip videonya agar tidak salah paham. Untuk skema seperti ini Mas Bro, bisa cek di video saya sebelumnya. Nah, untuk yang pertama bisa lepas dulu cover switch. Biasanya saya congkel di bagian bawah sini menggunakan lobeng minus. Nah, untuk model kancingan seperti ini Mas Bro. Pertama, kita cari dulu kabel kontak on 12 volt. Kabelnya yang diseri dengan resistor 5 watt ya. Caranya mudah Mas Bro. Di sini saya menggunakan multimeter digital. Untuk skala bisa di DCV atau untuk pengukur tegangan DC. Kabel hitam saya sambung di bagian bodi atau ground. Yang merah untuk mencari kabel di switch power window ya. Intinya ketika kontak on, multimeter harus menunjukkan 12 volt. Di sini saya sudah cari dengan kabel putih strip hijau. Ini hanya saya selipkan untuk mencari kabelnya, untuk mencari tegangan. Kontak on, multimeter harus menunjukkan tegangan 12 volt. Untuk mobil ini kabelnya putih strip hijau ya. Ya, intinya ketika kontak on harus menunjukkan 12 volt seperti ini ya. Lanjut kabel kedua, yaitu kabel dari saklar up power window. Di modul ini saya menggunakan kabel warna biru. Dari saklar up power window. Maksudnya ketika switch ini ditarik, kabel tersebut harus ada tegangan 12 volt ya. Positif 12 volt. Untuk skala masih tetap di DCV atau pengukur tegangan. Kali ini kontak harus di posisi on. Nah, ketika on, multimeter masih menunjukkan angka 0 ya. Maksudnya tidak ada tegangan. Nah, tinggal kita tarik switch. Intinya cari kabel yang ketika switch ini ditarik harus ada tegangan 12 volt. Di mobil ini kabelnya warna biru Mas Bro, biru polos. Nah, kabel biru polos ini nantinya kita potong ya. Kabel ini langsung menuju ke motor power window. Sudah saya potong. Ketika switch ini ditarik, kabel tersebut harus ada tegangan 12 volt. Positif 12 volt ya. Untuk pengetesan
kontak harus di posisi on. Ketika dilepas, multimeter harus menunjukkan angka 0, yang artinya tidak ada tegangan. Yang ketiga, cari saklar kabel saklar down power window ya. Maksudnya ketika switch ini ditekan, kabel tersebut harus ada tegangan positif 12 volt. Untuk kaca memang tidak turun karena sudah saya potong ya. Ketika switch ini ditekan, kabel harus menunjukkan angka 12 volt. Karena mobil ini sudah menggunakan sistem auto down, ketika switch ini ditekan 2 kali, multimeter masih menunjukkan 12 volt ya, walaupun saklar sudah dilepas. Kita tunggu beberapa detik. Nah, seperti ini dia menunjukkan angka 0, yaitu tegangan sudah tidak ada ya. Nah, untuk yang terakhir itu kabel out atau ke motor up power window, kabel yang dipotong. Maksudnya kabel yang biru tadi Mas Bro. Jadi kabel dari saklar up power window, ketika switch ini ditarik, kabel tersebut harus menunjukkan 12 volt. Yaitu kabelnya tadi warna biru ya. Warna biru tadi dipotong Mas Bro. Sebenarnya biru dan coklat ini menuju ke motor power window. Nah, untuk yang biru kita potong. Maksudnya kabel biru itu tadi kabel dari saklar up power window. Ketika switch ini ditarik, kabel tersebut harus menunjukkan 12 volt ya. Kabel biru dipotong. Jadi di modul saya ini hanya menggunakan 4 kabel Mas Bro. Kabel kontak on 12 volt, kabel dari saklar up power window tadi dipotong jadi 2. Nah, yang terakhir kabel saklar down power window. Untuk pemasangan modul tidak harus menggunakan soket ya. Tanpa soket pun bisa. Nah, di sini saya jelaskan ulang. Untuk kabel yang diseri dengan resistor 5 watt itu sambung langsung ke kabel kontak on 12 volt. Tadi kabelnya warna putih strip hijau. Kabel ini ketika kontak posisi on itu harus ada tegangan 12 volt ya. Untuk yang kedua, kabel biru ini Mas Bro. Nah, kabel biru ini tadi kan tersambung ya, ini saya potong, tersambung. Kabel biru ini ketika switch ditarik itu harus ada tegangan 12 volt. Nah, itu kita potong. Nah, kabel yang dari switch power window sambung langsung ke kaki tengah relay. Kabel ini ya. Atau di modul ini saya menggunakan kabel warna biru. Untuk yang ketiga, kabel saklar down power window. Untuk kabelnya tadi warna coklat. Nah, ini tidak perlu dipotong, jadi hanya disambung langsung. Yang dipotong hanya kabel warna biru. Untuk yang coklat hanya disambung ya. Untuk yang ketiga, kabel out ke motor power window, motor up power window. Yang kabel dipotong tadi Mas Bro. Nah, kabel biru yang menuju ke bawah, maksudnya menuju ke motor power window, itu menuju ke
kabel warna kuning ya. Di modul ini kabel warna kuning. Kalau lihat skema di kaki NO Mas Bro, di kaki NO. Jadi yang dipotong hanya kabel warna biru. Jika kurang jelas ya bisa diulangi untuk video saya, karena perkabelan memang sedikit rumit ya, jadi harus teliti. Jika sudah tersambung, tinggal kita tes kontak on. Kita coba tarik switch. Oke Mas Bro, untuk modul ini sudah saya kalibrasi. Oke, saya cari obeng dulu Mas Bro untuk proses kalibrasi. Lanjut ke proses kalibrasi. Yang pertama, posisikan kaca turun terlebih dahulu ya, sampai mentok. Lalu coba tarik switch power window sekali. Nah, jika kaca tidak otomatis naik, berarti modul kurang sensitif. Bisa disetel di bagian trim pot menggunakan obeng minus ke arah kiri ya, atau berlawanan jarum jam. Sedikit Mas Bro, jangan langsung banyak. Lalu coba lagi sekali. Ternyata kaca masih belum otomatis naik. Bisa diputar lagi ke arah kiri. Saran saya putarnya jangan langsung banyak ya, jadi sedikit demi sedikit. Coba lagi. Ternyata kaca masih belum otomatis. Bisa diputar sampai menemukan setelan yang pas. Nah, jika pas, kaca otomatis naik ya. Oke Mas Bro, saya ulangi. Akan saya setel ulang. Untuk proses kalibrasi, posisikan kaca turun sampai mentok ya. Setelah itu coba tarik switch power window sekali. Jika kaca masih belum otomatis naik, modul kurang sensitif. Bisa diputar di bagian trim pot yang warna biru menggunakan obeng minus ya, sedikit demi sedikit. Jangan langsung banyak Mas Bro. Lalu coba lagi, tarik sekali. Ternyata kaca masih belum otomatis ya. Bisa disetel ke kiri atau berlawanan jarum jam. Tarik sekali, ternyata kaca masih belum otomatis naik ya. Posisikan lagi, kaca turun. Bisa disetel lagi sampai menemukan setelan yang pas. Oke Mas Bro, ini ternyata sudah pas. Kaca sudah otomatis naik.
Nah, jika kaca sudah tertutup penuh, LED ini akan otomatis mati ya. Indikator LED akan mati. Jangan sampai ketika switch ditarik seperti ini Mas Bro. Saya ulangi, jangan sampai ketika switch ini tarik sekali, kaca full mentok, LED ini masih menyala ya. Hindari seperti itu karena kalibrasi terlalu sensitif. Motor power window bisa terbakar ya. Nah, jadi seperti ini saya coba praktekkan. Mungkin setelannya terlalu sensitif seperti ini, mungkin perhatikan Mas Bro. Ketika saklar ditarik sekali sampai kaca full mentok tapi indikator masih menyala, langsung tekan bawah ya. Oke, saya ulangi demi keamanan. Jika switch ini ditarik sekali, kaca full mentok, sudah sampai mentok ya, tapi LED indikator masih menyala, langsung tekan switch ke bawah ya, agar motor tidak cepat rusak. Jadi seperti ini saya praktekkan. Tarik sekali, kaca sampai full mentok tapi LED indikator menyala, langsung tekan ke bawah sampai indikator mati ya. Itu menandakan settingan kalibrasi masih terlalu sensitif, bisa dikurangi ya. Jika kalibrasi sudah selesai, tinggal kita coba proteksi anti jepitnya Mas Bro. Kita coba tarik sekali ke atas. Nah, oke Mas Bro, kaca langsung berhenti ya. Jadi di modul ini terdapat proteksi anti jepit. Kebanyakan di pasaran itu masih menggunakan sistem timer ya, jadi tidak ada proteksinya. Oke Mas Bro, ada satu lagi yang harus saya sampaikan. Ketika kalibrasi sudah pas ya, jadi switch ini ditarik sekali, full mentok, LED sudah mati, pastikan lagi atau coba lagi dengan posisi mesin hidup. Ketika mesin hidup, tegangan lebih dari 12 volt ya. Nah, biasanya modul ini menjadi lebih sensitif, jadi bisa diatur lagi. Intinya agar lebih aman, ketika kaca sudah full mentok, LED indikator harus mati ya, wajib mati. Jika tidak, motor power window bisa terbakar Mas Bro. Jadi pastikan lagi, coba lagi dengan keadaan mesin hidup.
harus mati ya untuk LED-nya agar motor tidak terbakar. Untuk hasil jadinya seperti ini Mas Bro, bisa dimasukkan ke dalam box bekas ya. Saya menggunakan box bekas balas HID. Yang penting LED indikator menuju ke atas. Oke Mas Bro, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.